Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Tren Quran Family. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab hukum hutang bank musbaha. Jadi teman-teman mungkin mencari bagaimana hukum hutang musbaha, dan saya sudah menonton video tersebut terkait dengan pembahasan hutang bank menurut pandangan musbaha. Tapi sebagai sarjana hukum Islam, saya melihat ada sedikit kekeliruan, dalam artian saya tidak mengkritisi bagaimana pemahaman beliau. Menurut saya apa yang dikatakan beliau sudah benar, tapi mungkin ada yang perlu kita tambahkan agar tidak terjadi kekeliruan di masyarakat Indonesia, karena video tersebut tentunya sudah ditonton ribuan kali, jutaan kali. Jadi teman-teman, di sini saya bukan mengkritisi ataupun merendahkan dan sebagainya. Saya pribadi adalah penggemar ceramah-ceramah Gus Baha. Dalam semua ceramahnya saya senang karena beliau selalu menggunakan nalar, kaidah, usul dalam memahami sebuah hadis dan hukum-hukum tertentu. Jadi saya termasuk orang yang senang menonton video beliau. Tapi dalam satu hal ini perlu saya tambahkan, karena ada hal yang menurut saya kalau dilakukan oleh orang-orang Muslim itu akan masuk dalam kategori riba, teman-teman. Oke, seperti apa penjelasannya? Ikuti terus videonya. Oke teman-teman, Tren Quran Family, di kesempatan kali ini kita akan membahas soal hukum hutang bank musbaha, tapi bukan sebagai kritik, tapi sebagai tambahan penjelasan saja, biar teman-teman yang membahas, yang pernah mendengar video ini punya sedikit gambaran yang jelas. Jadi ada satu video mengenai penjelasan musbaha soal hutang bank ini. Jadi beliau mencontohkan orang-orang Cina yang utang di bank itu umumnya adalah orang yang orang yang berbisnis, sehingga beliau mengatakan bahwa kalau utang bank itu tidak ada bunganya, maka sebenarnya orang Cina diuntungkan, sedangkan bank sendiri tidak diuntungkan, karena bunga itu sebenarnya sebagai imbalan dari bisnis yang dilakukan oleh orang-orang Chinese tersebut. Sehingga beliau berpendapat dan menilai bahwa pinjaman uang ke bank itu boleh dengan sistem apa yang saya tangkap ya teman-teman. Jadi beliau memahami bahwa sistem bunga dengan peminjaman tersebut itu boleh dengan dasar bahwa kalau orang-orang Cina tersebut tidak diberikan bunga, diberikan pinjaman saja tanpa ada bunga, maka mungkin bisa jadi semua orang Cina akan berbondong-bondong ke bank dan kemudian berutang karena mereka untung dengan hasil dari dana yang dikelola tersebut. Nah, intinya seperti itu. Jadi Gus Baha menilai seperti itu dan menilai bahwa hal tersebut itu wajar dengan sistem tersebut. Tapi teman-teman perlu diketahui bahwa yang berutang ke bank itu bukan cuma orang Chinese. Nah, ini yang hanya akan saya tambahkan, bukan mengkritik beliau. Betul yang dikatakan beliau bahwa hutang kalau tidak diberikan bunga, maka hanya akan menguntungkan si pihak Chinese tersebut. Tapi teman-teman harus tahu, siapapun yang berutang ke bank, kalau sistemnya riba, maka itu haram, apapun alasannya. Tapi yang perlu diketahui juga bahwa yang berutang ke bank itu bukan cuma Chinese, Muslim. Kalau Muslim yang berutang, kemudian sistem bank yang memberikan utang tersebut adalah sistem konvensional dalam artian bunga, maka itu jelas-jelas haram, sekalipun alasannya untuk bisnis kalau dia Muslim. Jadi kalau dia Muslim berutang ke bank, kemudian sistemnya sistem konvensional, maka itu jelas haram. Karena apa? Karena sistem riba itu tidak akan melihat siapa orangnya, dia utang kemana. Kalau sistemnya riba, haram. Nah, banyak yang beranggapan seperti ini, bahwa kalau misalnya kita utang di bank, kemudian ada bunga, sebenarnya bunga itu adalah jasa dari bank tersebut, karena mereka punya karyawan,
ada yang harus dibiayai. Tapi teman-teman harus tahu, dalam sistem syariah yang dipermasalahkan sebenarnya bukan biaya bisnisnya tersebut, tapi cara penentuan akadnya. Jadi kalau akad dalam Islam itu kalau bukan jual beli, sewa menyewa, atau sistemnya kerjasama, itu boleh. Tapi kalau sistemnya menjual uang, dalam artian si pihak peminjam, si bank itu meminjamkan dengan akad peminjaman uang, dalam artian sistemnya sistem bunga, riba, maka itu tidak dibenarkan karena menjual uang. Jadi dasarnya adalah karena menjadikan uang sebagai komoditas itu haram dalam Islam. Tapi kalau dasarnya adalah menghitung produk tersebut harganya berapa, kemudian dijual kepada si peminjam dengan pengembalian secara bertahap atau dicicil, maka itu boleh. Nah, terkadang banyak yang mengatakan bahwa ya hasilnya sama saja. Iya, bisa saja sama. Jadi teman-teman pinjam di konvensional 1 juta, kemudian harus mengembalikan 1.200.000 dengan sistem bunga, atau pinjam di bank syariah dengan meminjam 1 juta dan harus kembali 1.200.000, secara nilai sama, tapi secara akad beda. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa bahkan sama saja, cuma akadnya yang beda. Nah, ini logika sederhana teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang sudah punya anak perempuan, sudah dewasa, kemudian diajak oleh lelaki yang seumurannya tinggal bersama dalam satu rumah, tapi laki-laki ini bertanggung jawab, dia memberikan makan, memberikan nafkah, termasuk dalam nafkah lahiriah dan nafkah batiniah. Jadi dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh suami istri, berhubungan dan sebagainya. Maka itu sebenarnya sama saja dengan orang yang menikah dengan proses yang sesuai, misalnya KUA dengan akad dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman katakan bahwa karena hasilnya sama, sekalipun akadnya beda tetap sama, maka pernikahan semacam ini kayak istilahnya kumpul kebo, itu sebenarnya seharusnya teman-teman mengatakan bahwa itu sama, karena yang membedakan sebenarnya adalah cuma akadnya. Jadi perlu diketahui bahwa pernikahan sah dengan tidak sah, orang yang kumpul kebo dengan nikah, itu bedanya cuma akad. Nah, kalau teman-teman mengatakan bahwa kredit konvensional dengan kredit syariah sama, maka silahkan saja katakan sama, tapi lakukan pada semua hal, termasuk ketika menikahkan teman-teman, ketika punya anak gadis misalnya, biarkan saja sama orang lain, tidak perlu akad, kan bedanya cuma akad. Jadi apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa hukum Islam sebenarnya dalam sistem kredit bisa saja hasilnya sama, tapi ada hukum-hukum atau kaidah di dalamnya itu yang membedakan dengan hukum konvensional. Misalnya banyak terjadi dalam kredit KPR, karena rumahnya belum ada, sudah akad, sudah harus membayar dan sebagainya, pada akhirnya proyek tersebut tidak berjalan dan yang dirugikan adalah si peminjam tersebut. Berbeda dengan sistem syariah, barangnya sudah harus ada dulu baru kemudian akad. Nah, dengan cara seperti ini sebenarnya melindungi si pihak peminjam teman-teman, bukan sebenarnya menyusahkan, tapi melindungi si peminjam. Jadi mungkin poin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa pinjam uang di bank itu boleh selama akadnya adalah akad syariah. Entah itu menggunakan nama syariah atau tidak, selama akadnya akad syariah maka itu boleh. Dan apa yang disampaikan oleh Gus Bahas sebenarnya itu adalah logika. Tapi kalau kita tidak mendasarkan itu pada dasar hukum Islam yang sebenarnya, bahwa sistem dan akad dalam pinjam meminjam itu harus menggunakan akad syariah, maka banyak orang yang mungkin akan tersesat karena menggunakan sistem konvensional, teman-teman. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas atau mungkin senang dengan video ini, bisa share ke berbagai sosial media. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.